EV merupakan singkatan dari Electronic Fuel Injection, yaitu sistem elektronik yang mengatur penyemprotan bahan bakar. Penyemprotan secara elektronik ini lebih baik dibandingkan dengan sistem karburator. Sensor adalah komponen yang berfungsi sebagai input dan data-data perubahan pada mesin, di mana data ini nantinya akan diproses oleh ECU, kemudian ECU akan mengirimkan perintah kepada aktuator untuk melakukan pekerjaannya. Sensor memiliki fungsi untuk mendeteksi keadaan mesin, mulai dari bukaan throttle gas, suhu mesin, kevakuman pada intake manifold, dan lain sebagainya. Dari data sensor kemudian diolah oleh ECU dan kemudian diteruskan ke aktuator. Dalam sistem bahan bakar, aktuator berupa injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Jadi, besarnya bahan bakar yang disemprotkan diatur oleh ECU berdasarkan informasi dari sensor-sensor pada mesin EV itu sendiri. Peran sensor sangat vital karena menjadi masukan mesin untuk menyala dan bekerja sesuai yang diinginkan. Jika sensor rusak, maka kendaraan atau mesin tidak dapat bekerja dengan normal, bahkan tidak dapat bekerja sama sekali. Pada EV terdapat beberapa sensor, yaitu sebagai berikut. 1. Sensor CKP. 2. Sensor TPS. 3. Sensor CMP. 4. Sensor ETC. 5. Sensor IATS. 6. Sensor oksigen. 7. Sensor MAP. 8. Airflow meter. 9. Knock sensor. Sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor. CKP mendeteksi kecepatan putaran dan top piston supaya coil dan injektor yang berada di dalam sistem dapat melakukan fungsinya dengan timing yang tepat. Jika putaran tinggi, tentunya kendaraan memerlukan pembukaan injektor yang lebih cepat, juga menyesuaikan dengan putaran mesin. Sensor TPS. Sensor ini terdapat pada throttle body dan terhubung dengan throttle valve atau katup gas. Karenanya, apabila terjadi perubahan sudut pada throttle valve, maka TPS akan mendeteksinya dan mengirimkan sinyal listrik ke ECU untuk melakukan kalkulasi. Hasil dari kalkulasi ini akan dikirimkan ke injektor dalam bentuk sinyal listrik sehingga terjadi penginjeksian bahan bakar. Sensor ini juga berfungsi untuk mengontrol bahan bakar agar terhenti ketika kendaraan melakukan deselerasi. Bukaan katup throttle yang besar akan membuat injektor membuka dalam waktu yang lebih lama atau bahan bakar yang diinjeksikan lebih banyak. Sensor CMP. Sensor CMP juga merupakan salah satu sensor utama, di mana jika terjadi kendala pada sensor ini, mungkin akan berakibat mobil sulit hidup, ataupun injektor yang tidak bekerja sehingga mobil tidak bisa hidup sama sekali. Sensor CMP bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. CMP berfungsi untuk mendeteksi putaran camshaft. Dari pendeteksian putaran camshaft ini, CMP akan mengetahui dengan tepat posisi langkah piston saat di TMA atau titik mati atas, atau langkah isap, di mana pada saat ini terjadi penginjeksian. Sensor ACT. Sensor ACT berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin. ACT akan mendeteksi perubahan suhu pada cairan pendingin kendaraan. Sensor ACT menggunakan pendeteksian panas tipe NTC atau Negative Temperature Coefficient. Metode pendeteksiannya yaitu ketika suhu air pendingin naik, maka tahanan atau resistansi pada sensor akan turun. Sensor IATS atau Intake Air Temperature Sensor. Sensor ini terdapat di intake manifold. IATS akan mendeteksi suhu udara agar ECU bisa menentukan kadar bensin yang harus diinjeksikan. Udara dingin memiliki konsentrasi oksigen yang lebih padat. Karena pada kondisi ini, kendaraan membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. IATS mengkonversi suhu yang dideteksi menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan ke ECU. Sensor MAP. Fungsi sensor MAP adalah sebagai berikut. 1. Mengukur besarnya tekanan udara di intake manifold. 2. Mendeteksi kondisi kevakuman di intake manifold. 3. Mengirimkan data tekanan udara di intake manifold ke ECU. Oksigen sensor. Oksigen sensor merupakan jenis sensor koreksi, di mana sensor ini ditempatkan pada bagian exhaust kendaraan. Kendaraan kita menggunakan sistem internal combustion engine sebagai penggerak dan tentu
Inti dari jenis ini adalah tenaga yang dihasilkan diperoleh melalui proses pembakaran. Kita tahu, semua jenis pembakaran akan menghasilkan gas sisa pembakaran. Gas sisa pembakaran inilah yang akan keluar melalui exhaust. Konsentrasi gas buang akan dideteksi oleh oksigen sensor, untuk kemudian oksigen sensor akan memberikan sinyal ke ECU. Sehingga ECU dapat mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar ke tingkat paling optimal. Tentunya, dengan ditempatkannya oksigen sensor, kita bisa tahu bahwa kendaraan bekerja dengan AFR yang ideal atau tidak dengan melihat nilai konsentrasi oksigen di dalam gas buang. AFM atau Air Flow Meter. Sensor ini terdapat pada FV tipe L. Sensor AFM biasanya ditempatkan pada filter udara dan juga throttle body. Sensor AFM memiliki dua metode pendeteksian, yaitu pendeteksian langsung dan tidak langsung. Pada tipe deteksi langsung ini, untuk melakukan pendeteksiannya menggunakan beberapa cara, yaitu sensor airflow dengan menggunakan fan, sensor airflow meter tipe Karman Vortex, dan sensor airflow meter dengan pendeteksian berat, yaitu dengan hot wire type dan dengan hot file type. Sedangkan untuk pendeteksian secara tidak langsung, yaitu sensor airflow meter dengan menggunakan tipe speed density atau sensor airflow meter tipe throttle speed. Knock sensor. Knock sensor mengandalkan komponen yang bernama piezoelektrik untuk mendeteksi getaran atau knocking pada mesin. Bagaimana ketukan ini bisa terjadi? Ini erat hubungannya dengan kesempurnaan pembakaran. Idealnya, pada motor pembakaran dalam, pembakaran akan terjadi setelah bahan bakar dikompresikan dan beberapa derajat sebelum TMA, busi akan memercikan bunga api. Namun, pada kondisi tertentu, bisa karena adanya modifikasi ataupun penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai pembakaran, dan pembakaran tidak tepat pada waktunya. Terjadi pre-ignition. Pre-ignition inilah yang akan membuat suara ketukan atau detonasi, menggetarkan dinding silinder, dan bahkan suara ketukan bisa kita dengar oleh telinga.